Ada seorang pemuda yang ketika ia tawaf, dia hanya mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika itu Sufyan Ats-Tsauri memanggilnya. Lalu kemudian beliau bertanya, "Sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenankanlah aku mengajarimu." Namun dia berkata, "Aku tahu semuanya. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padaku agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini. Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban agama kami. Naik turun gunung, lembah dan gurun. Kami akhirnya memasuki kota Kufah. Di sana ayahku jatuh sakit dan pada tengah malam dia meninggal dunia. Dan aku mengkafani jenazahnya agar tidak mengganggu jamaah lain. Aku duduk menangis dalam batin dan memasrahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kemudian, aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku yang meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi, kala aku membuka kafan penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah jadi kepala keledai. Tersentak oleh pemandangan ini, aku tak tahu apa yang mesti kulakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini pada orang lain. Sewaktu duduk merenung, aku seperti tertidur. Lalu pintu tenda kami terbuka dan tampaklah sesosok orang bercadar. Seraya membuka penutup wajahnya, dia pun berkata, "Alangkah tampak sedih engkau. Ada apakah gerangan?" Aku pun berkata, "Tuan, yang menimpaku memang bukan sukacita, tapi aku tak boleh meratap supaya orang lain tak bersedih." Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri ketimbang wajah tuannya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Melihat keajaiban ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, "Siapakah Anda, wahai kekasih kebaikan?" Dia menjawab, "Aku Muhammad Al-Mustafa." Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kakinya, menangis dan berkata, "Masya Allah, ada apa ini? Demi Allah, mohon engkau menjelaskannya ya Rasulullah." Kemudian dengan lembut beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayahmu dulunya adalah tukang riba. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, wajah seorang tukang pemakan riba berubah menjadi wajah keledai. Tetapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum tidur, dia melafalkan sholawat 100 kali untukku. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin Allah untuk memberinya syafaat karena sholawatnya kepadaku. Setelah diizinkan, aku datang dan menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku." Sufyan menuturkan, anak muda itu berkata, "Sejak saat itulah aku bersumpah untuk tidak berdoa selain bersolawat kepada Rasulullah. Sebab aku tahu hanya selawatlah yang dibutuhkan manusia di dunia dan akhirat." Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel alaihimussalam telah berkata kepadaku. Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang membaca solawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan kubimbing tangannya dan akan kubawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar." Berkata pula Mikail alaihissalam, "Mereka yang bersolawat atasmu akan aku beri mereka itu minum dari telagamu." Dan Israfil alaihissalam berkata pula, "Mereka yang bersolawat kepadamu, maka aku akan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang itu." Kemudian malaikat Israel alaihissalam pun berkata, "Bagi mereka yang bersolawat atasmu akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi." Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sementara para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang-orang yang bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahimakumullah, dengan kisah yang dikemukakan di atas, semoga kita tidak akan melepaskan peluang untuk selalu bersolawat kepada pemimpin kita, cahaya dan pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul dan para malaikatnya.
Semoga sholawat, salam, serta berkah senantiasa tercurah ke hadirat Nabi kita, Rasul kita, cahaya kita, dan imam kita, Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam.